Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Jujur, saya semangat banget hari ini karena kita bakal bedah topik yang bener-bener praktis, sangat nyata, dan ya ini tuh ibaratnya detak jantung dari bisnis e-commerce kalian. Kita bakal ngomongin para pahlawan yang ada di garis depan, tim admin toko online kalian. Harmonisasi produktivitas itu bukan sekedar kata-kata manis atau jargon HRD. Ini adalah inti dari tantangan operasional harian yang kita hadapin. Kita semua tahu lah ya, dunia jualan online itu nuntut kecepatan yang gila-gilaan. Tapi, kalau kita cuma fokus ngegas terus tanpa peduli sama kebahagiaan tim yang di belakang layar, percaya deh, kita cuma lagi nunggu bom waktu yang namanya kelelahan mental. Jadi hari ini kita bakal riset cara pandang kita soal gimana nyimbangin performa yang maksimal dengan kesejahteraan tim. Nah, coba kalian pikirin deh, gimana caranya tim admin itu bisa kerja cepet banget, tapi di sisi lain mereka juga tetap happy. Pernah benar-benar kepikiran nggak sih soal ini? Disinilah kita langsung masuk ke akar masalahnya. Pertanyaan ini tuh semacam holy grail buat setiap manajer atau owner toko online yang pengen stop siklus karyawannya yang dikit-dikit resign. Sering banget kan kita mikir, kalau kecepatan dan kebahagiaan itu dua hal yang nggak bisa disatuin. Kayak, kalau mau cepet ya harus neken tim. Kalau mau mereka santai, pasti balasan ke customer jadi lemot. Tapi apa bener kayak gitu? Apa beneran mustahil punya admin yang jarinya bisa nari lincah balasin puluhan chat pelanggan, tapi tetap sambil senyum? Nah, teka-teki inilah yang bakal kita pecahin bareng-barang. Oke, biar nggak muter-muter, yuk kita lihat rutanya. Pertama, tantangan tim admin. Kedua, trik bekerja efektif. Ketiga, menciptakan suasana menyenangkan. Dan terakhir, harmonisasi produktivitas dan kebahagiaan. Yuk kita mulai aja. Kita masuk ke bagian pertama, tantangan tim admin. Buat nyelesain masalah, kita harus mau berdiri di sepatu mereka yang ngalamin langsung. Dan jujur aja, realitas jadi admin toko online itu, wah, kadang bener-bener kacau. Toko online kan jalannya 24 jam nonstop, ya kan? Bahkan pas admin kalian lagi tidur pules, pesanan masuk, pertanyaan pelanggan numpuk, begitu mereka buka laptop pagi-pagi, notifikasi udah berderet. Bunyi ping dari aplikasi chat itu kayaknya nggak ada matinya. Dan bukan cuma soal jumlah chatnya loh, isi chatnya juga sering banget nguras emosi. Mereka harus ngadepin customer yang marah-marah karena paket telat, padahal jelas-jelas itu salah kurir. Atau komplain retur barang yang ribet dan butuh kesabaran tingkat dewa. Kalau target kalian cuma gimana caranya si admin bisa ngelewatin hari ini tanpa nangis, wah itu artinya kalian cuma sekedar bertahan. Padahal tujuan kita tuh buat berkembang. Dan buat bisa berkembang tanpa adanya keseimbangan, burnout itu udah pasti tinggal nunggu waktu aja. Nah, ini bener-bener ngegambarin dualitas yang lagi kita coba seimbangin. Di satu sisi, kita punya tuntutan buat efektif. Ini urusan angka-angka keras. Bisnis jelas butuh ini buat survive. Respon yang super cepat, pesanan akurat, KPI yang jelas. Tapi di sisi lain, kita punya aspek menyenangkan. Ini metrik yang lebih soft, lebih manusiawi. Gimana stres bisa dikontrol, ada suara tawa di ruangan kerja, dan ya kursi yang nggak bikin punggung encok. Masalah bakal muncul kalau manajer cuma melototin angka efektivitas, tapi buta sama metrik yang menyenangkan ini. Padahal, admin kalian kan bukan robot algoritma ya, mereka itu manusia. Kalau kenyamanan ini diabaikan, cepat atau lambat, efektivitas yang kalian banggain itu pasti bakal hancur juga. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, trik bekerja efektif. Buat bisa dapat efektivitas yang kita omongin tadi, kita butuh sistem yang gesit banget. Bayangin ini tuh kayak UGD di rumah sakit. Langkah pertama, triase. Admin harus bisa milah pesan dengan kilat. Mana yang beneran urgent, mana yang cuma nanya hal sepele. Jangan sampai buang waktu 10 menit cuma buat chat yang sebenarnya bisa dijawab 5 detik. Langkah kedua, eksekusi pakai template balasan cepat. Buat pertanyaan yang itu-itu aja kayak, Kak, warna merah ready nggak? Atau kapan dikirim? Udah, pakai shortcut aja. Klik kirim, beres. Langkah ketiga, eskalasi instan. Kalau ada pelanggan yang udah ngamuk minta refund dan masalahnya di luar wewenang admin junior, jangan biarin mereka stres mikirin itu sendirian sampai setengah jam. Langsung lempar ke supervisor saat itu juga. 3 ritme ini, triase, template, dan eskalasi, bakal ngejaga otak admin tetap jernih dan balasan chat tetap satset. Terus, mari kita lihat gimana sistem ini ngebangun fondasi operasional yang kokoh. Kuncinya di sini tuh simple, ngurangin tebak-tebakan. KPI respons yang jelas itu ngasih tahu admin kapan mereka bisa dibilang kerja bagus. Terus pakai software yang terintegrasi. Bayangin aja, mereka cuma butuh satu dashboard buat narik semua data pelanggan. Jadi nggak perlu pusing pindah-pindah tab. Sistem komplain yang rapi, mastiin nggak ada keluhan customer yang tenggelam di lautan chat. Dan yang terakhir ini sering dilupain tapi krusial banget, pergantian shift atau handover yang jelas. Pas admin shift pagi selesai, harus ada catatan rapi buat admin shift malam. Biar apa? Biar admin malam nggak clueless waktu tiba-tiba di chat sama customer yang udah marah dari siang. Sistem terstruktur ini otomatis ngebuang kebingungan, dan akhirnya
bikin kepanikan turun drastis, apalagi pas flash sale. Oke, tarik nafas dulu. Kita masuk ke bagian ketiga, menciptakan suasana menyenangkan. Nah, sekarang kita agak turunin temponya sedikit ya. Kita geser fokus dari urusan efisiensi yang dingin, kaku, dan serba data ke elemen yang lebih manusiawi. Saat kita tertawa bersama, bahkan chat pelanggan yang marah pun terasa sedikit lebih ringan. Wah, ini tuh kebenaran universal banget di dunia customer service. Ngadepin komplain orang itu benar-benar menguras mental. Tapi, coba bayangin, pas seorang admin nerima chat caps lock semua dari customer yang lagi emosi, terus dia bisa nengok ke teman sebelahnya, bikin jokes garing soal itu, dan mereka berdua ketawa lepas, percaya deh, beban mental itu seketika ngilang. Koneksi positif antar teman kerja itu tameng psikologis paling kuat buat nahan stres dari luar. Lingkungan kerja yang hangat tuh bukan cuma nilai plus, tapi itu kebutuhan mutlak buat pertahanan mental tim kalian. Kalian tahu nggak? Sering banget kita mikir kalau yang namanya budaya perusahaan itu pasti soal nilai-nilai filosofis yang ribet. Padahal enggak gitu. Terkadang, ngebangun budaya positif itu sesederhana, ya, beliin kursi kerja ergonomis yang ngebikin punggung mereka encok setelah 8 jam duduk. Atau wajibin mereka buat ambil jeda istirahat bener-bener offline. Jauhin mereka dari layar HP atau monitor, biarin mata mereka napas bentar. Rayain juga kemenangan-kemenangan kecil. Misal hari ini berhasil balasin semua chat yang nunggak jam 4 sore. Kasih tepuk tangan, beliin camilan. Dan jangan lupa, apresiasi. Kalimat simple kayak, wah good job ya tadi ngadepin komplain ibunya. Dari mulut seorang manajer itu beneran kayak bensin oktan tinggi buat semangat karyawan. Hal-hal kecil kayak ginilah yang bikin tim admin kalian mikir 2 kali kalau mau resign bulan depan. Dan sekarang kita tiba di bagian keempat, harmonisasi produktivitas dan kebahagiaan. Jadi, apa sih sebenarnya harmonisasi produktivitas itu? Ingat ya, ini tuh bukan sekedar kompromi di mana kalian ngorbanin sedikit kecepatan operasional demi senyuman karyawan. Sama sekali bukan. Ini tuh bentuk simbiosis. Coba pikirin deh, admin yang duduk di kursi yang empuk, yang merasa kerjaannya dihargain, dan bisa ketawa lepas sama timnya. Otak mereka bakal jauh lebih fresh. Mereka bakal ngetik lebih cepat dan lebih sigap milih template balasan yang tepat. Sebaliknya juga gitu, workflow kerja yang rapi, di mana mereka nggak pusing mikirin SOP atau bingung soal KPI, itu bikin mereka kerja tanpa rasa was-was, yang artinya stres mereka turun drastis. Keduanya ini saling ngegas satu sama lain. Suasana kerja yang asyik, nyiptain respon yang kilat, dan sistem operasional yang mulus, ngilangin sumber stres utama. Itulah yang namanya harmoni. Jadi, poin krusialnya adalah, apa yang bakal kalian lakuin setelah nonton materi kita ini? Ilmu yang cuma ditampung tanpa ada aksi, itu kan ujung-ujungnya cuma jadi hiburan lewat aja. Pertanyaan saya buat kalian, apa satu hal yang bakal kalian ubah besok untuk tim kalian? Kalian nggak dituntut buat ngerombok budaya seisi perusahaan dalam waktu semalam kok. Mungkin besok pagi kalian mau mulai susun template chat yang lebih fresh. Atau mungkin besok sore kalian mau bawain kopi sama donat buat tim admin pas jam-jam rawan ngantuk biar mereka happy. Perubahan yang masif itu selalu dimulai dari langkah super kecil. Pilih satu aja trik dari panduan kita hari ini, praktekin besok, dan rasain sendiri gimana harmoni antara produktivitas dan kebahagiaan pelan-pelan ngubah wajah toko online kalian. Tetap semangat belajarnya, jaga terus tim kalian, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita berikutnya.